Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari hamba Allah dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Buya jika pertanyaan saya kurang sopan. Begini Buya, istri saya mengeluhkan, mohon maaf, ukuran kemaluan saya sehingga keluarga jadi tidak harmonis, bahkan sampai mau bercerai. Bagaimana hukumnya jika saya berobat ke orang yang sudah biasa mijit agar bertambah besar? Tujuan saya untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga Buya. Bismillah. Masalah ini, mohon maaf di majelis mulia ya, pertanyaan mungkin itu memang terjadi di masyarakat, pertanyaan seperti itu. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa kepuasan dalam hubungan suami istri itu adalah, pertama adalah cara bergaul yang baik. Kemudian wilayah perempuan itu yang bisa menjadikan seorang perempuan itu sudah dibuat oleh Allah adalah di wilayah yang paling dasar, wilayah sensitif yang paling dasar, sehingga mohon maaf tidak terlalu dipermasalahkan antara panjang pendeknya ukuran. Yang penting kemaluan laki-laki menyentuh wilayah sensitif tersebut, maka akan sampailah seorang perempuan pada tingkat. Artinya bisa saja kesenangan bisa selesai tuntas sampai di sini. Yang menjadi masalah bukan di sini. Yang menjadi masalah adalah seorang yang mungkin hayalannya dibawa kepada semua yang pernah dilihat di film-film dan sebagainya, menghayalkan, oh di sana kok ada begini ukurannya, ini. Dia punya hayalan, suamiku tidak punya ukuran semacam itu. Makanya kami wanti-wanti, jangan biasa nonton film-film kotor. Itu adalah film hayal, film itu. Padahal kesenangan bisa selesai. Padahal kalau seandainya dia tanpa nonton yang begitu-begitu, akan tidak ada masalah, problem. Nggak ada masalah suami istri yang penting wilayah tersebut terjangkau oleh itu, akan beres urusannya. Cuman karena terlihat film-film dan sebagainya, menginginkan yang semuanya adalah tidak pernah terjadi, tidak pernah ada di alam nyata. Ataupun kalau ada orang jarang, orang-orang yang mungkin mohon maaf ukurannya sangat besar, mohon maaf dan sebagainya, seolah-olah itulah yang paling hebat, itulah yang paling menyenangkan. Bukan ada urusan itu. Urusan yang penting wilayah tersebut sudah tersentuh dengan ini, akan beres usia. Kemudian mungkin ada seorang laki-laki yang punya alat kelamin sangat-sangat kecil yang tidak bisa menjangkau wilayah sensitif seorang wanita. Itu bagaimana? Nah ini, kalau memang seperti itu, wilayah yang sangat kecil, alat kemaluan yang sangat kecil tidak bisa menjangkau wilayah sensitifnya seorang wanita, kalau seandainya ada upaya pengobatan, maka dilihat pengobatannya adalah dengan dua cara. Mungkin dengan operasi. Kalau operasi itu masih mungkin karena dia ada hajat, karena memang tidak bisa menyentuh wilayah saja. Tapi kalau lelaki masih bisa menyenangkan seorang perempuan, nggak boleh, karena akan buka aurat besar. Operasi ini nggak boleh. Karena apa? Dia akan membuka auratnya, dibuka oleh dokter untuk digedekan, mungkin dengan operasi tidak diperkenankan. Karena apa? Sudah bisa menjangkau wilayah sensitif perempuan dan bisa menyenangkan. Tapi kalau memang tidak bisa, misalnya diupayakan pengobatan, masih mungkin bisa. Tapi ingat, ini waspada. Kalau memang seperti itu kasusnya darurat, maka baru boleh ditangani ya untuk operasi tersebut. Tapi kalau orang itu normal dan masih bisa menyentuh wilayah sensitifnya seorang perempuan, maka itu beres. Nggak perlu melakukan yang demikian itu. Kemudian ada lagi cara yang kedua adalah, mohon maaf, adalah dengan cara mungkin ini. Bagi kalau yang cara yang kedua ini adalah dengan mengoles, misalnya ada obat dan sebagainya. Kalau itu tidak harus orang yang punya masalah kelamin sangat kecil. Orang yang kelaminnya normal, apakah boleh seandainya, mohon maaf ini majelis mulia, orang yang punya alat kelamin dia sudah cukup sebetulnya, akan tapi dia ingin membesarkan dengan olesan-olesan dan sebagainya. Tapi ingat, bukan dipicitkan kepada mak siapa misalnya, naudzubillah, nggak boleh, haram, dosa. Boleh dipijit oleh, mohon maaf, istrinya sendiri, kan boleh istrinya sendiri yang pijit. Terapi istrinya suruh pelajari, ataupun dioles dengan obat, dioles dengan tangan sendiri, bukan sampai derajat bangkitkan syahwat. Diupayakan dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Karena Rasulullah SAW an ayyamassar rajulu dzakarahu biyaminihi, Nabi melarang, para ulama mengatakan makruh kalau seorang laki-laki menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya.
dengan tangan kirinya dioles kalau memang ada obat, dengan catatan obat tersebut tidak membahayakan. Kalau obat membahayakan nggak ada artinya, karena membahayakan haram. Jadi diolesi obat untuk membesar adalah sah-sah saja, asalkan yang mengolesi dia sendiri, olesi wajar, atau istrinya, kemudian dengan tangan kirinya, nah, kemudian obatnya tidak membahayakan, boleh-boleh saja. Kemudian setelah itu jangan angan-angan Anda itu urusan-urusan seperti itu. Coba kerinduan itu menjadikan orang akan segera menyelesaikan urusan itu. Rindu, kangen akan menemukan keindahan. Makanya kami selalu mewanti-wanti, jangan biasa nonton film-film yang seperti itu. Film-film kotor itu akan menjadikan Anda tidak akan puas dengan pasangan Anda selamanya. Kenapa? Di otak Anda sudah dihayalkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh pasangan Anda. Sementara itu pun tidak ada di hayal Anda akan mengejar hayalan terus. Belum lagi nanti sebaliknya, mungkin ada seorang laki-laki mengatakan, ada seorang perempuan menuntut,